Hai, masih bersama saya Nancy Anggriani Manurung dalam mata pelajaran Geografi. Geografi membuat hidup kita selalu semakin asik. Hari ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam bagian pertama. Tapi sebelum kita masuk ke topik-topik pembahasan yang selanjutnya, jangan lupa di like, subscribe, dan berikan komennya ya. Karena like, subscribe itu tidak memerlukan biaya alias gratis. Potensi sumber daya alam yang ada pada suatu negara sangat berbeda-beda dengan potensi sumber daya alam yang ada di negara lain. Untuk itu, tiap-tiap negara memiliki produktivitas barang-barang tambang yang berbeda-beda pula. Untuk membahas hal tersebut, maka saya akan menyajikan mengenai pengertian sumber daya alam, sifat-sifat sumber daya alam, serta klasifikasi sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Secara umum, sumber daya alam pengertiannya yaitu semua kekayaan berupa benda mati dan benda hidup yang ada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Sedangkan pengertian sumber daya alam menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa sumber daya alam itu adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sifat-sifat sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan benda-benda yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan keberadaannya di alam sangat tidak merata dan terbatas jumlahnya. Hal ini harus disikapi dengan penuh bijaksana, sehingga kita dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sifat-sifat sumber daya alam itu ada 4, yaitu 1. Mempunyai nilai kegunaan dan nilai ekonomis. 2. Berada di alam dalam keadaan yang terbatas atau dikenal dengan istilah limited edition. Yang ketiga, tersebar di alam secara tidak merata atau dikenal dengan istilah spread unevenly. Spread unevenly ini berarti bahwa masing-masing daerah mempunyai kekayaan alam yang sangat bervariasi dan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, keberadaannya selalu berkaitan antara sumber daya alam yang satu dengan sumber daya alam yang lain, atau dikenal dengan istilah relationship. Klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya itu dibagi atas 2 jenis, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau lebih kita kenal dengan istilah renewable resources. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam di mana alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu yang relatif cepat. Pembaruan dapat dilakukan melalui reproduksi atau perkembangbiakan alami dan siklus atau perputaran. Oh ya, supaya kamu lebih tahu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui memiliki daya regenerasi atau pemulihan loh. Contoh sumber daya alam jenis ini adalah energi matahari, angin, air, hutan, dan keanekaragaman hayati.
Sumber daya alam yang dapat diperbaharui mencakup sumber daya alam biotik, seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam biotik yang dapat diperbaharui tumbuh untuk menggantikan sumber daya yang telah digunakan. Dalam keadaan normal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak akan pernah habis dipakai. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini disebut juga sumber daya tidak habis dipakai atau dikenal dengan istilah inexhaustible resources. Sumber daya ini mencakup sinar matahari, angin, air, dan batu-batuan. Namun, perlu kamu ketahui ya, kondisi tersebut bergantung pada seberapa cepat dan banyak orang yang menggunakan sumber daya tersebut. Hai, masih bersama saya Nancy Anggriani Manurung dalam mata pelajaran Geografi. Geografi membuat hidup kita selalu semakin asik. Hari ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam bagian pertama. Tapi sebelum kita masuk ke topik-topik pembahasan yang selanjutnya, jangan lupa di like, subscribe, dan berikan komennya ya. Karena like, subscribe itu tidak memerlukan biaya alias gratis. Potensi sumber daya alam yang ada pada suatu negara sangat berbeda-beda dengan potensi sumber daya alam yang ada di negara lain. Untuk itu, tiap-tiap negara memiliki produktivitas barang-barang tambang yang berbeda-beda pula. Untuk membahas hal tersebut, maka saya akan menyajikan mengenai pengertian sumber daya alam, sifat-sifat sumber daya alam, serta klasifikasi sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Secara umum, sumber daya alam pengertiannya yaitu semua kekayaan berupa benda mati dan benda hidup yang ada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Sedangkan pengertian sumber daya alam menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa sumber daya alam itu adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sifat-sifat sumber daya alam. Materi yang selanjutnya yaitu bagian kedua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi atas dua, yaitu satu, sumber daya alam non-hayati atau dikenal dengan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam fisik. Sumber daya alam non-hayati berupa benda-benda mati di lingkungan alam fisik seperti tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Sumber daya alam non-hayati ada yang dapat diperbaharui seperti air dan udara, tetapi ada juga yang tidak dapat diperbaharui seperti mineral. Produktivitas barang-barang tambang yang berbeda-beda pula. Untuk membahas hal tersebut, maka saya akan menyajikan mengenai pengertian sumber daya alam, sifat-sifat sumber daya alam, serta klasifikasi sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Secara umum, sumber daya alam pengertiannya yaitu semua kekayaan berupa benda mati dan benda hidup yang ada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Sedangkan pengertian sumber daya alam menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Oke, kita masuk bagian yang terakhir, yaitu bagian ketiga, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya terbagi atas 3 jenis, yaitu 1. Sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi adalah
Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, seperti batu, besi, emas, dan kayu. Yang kedua, sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, dan energi pasang surut. Dan yang terakhir, itu adalah sumber daya alam ruang. Nah, sumber daya alam ruang itu adalah sumber daya alam yang berupa ruang. Nah, ruang yang dimaksud di dalam ini adalah ruang tempat tinggal dan melakukan berbagai aktivitas seperti mencari nafkah dan bermain. Nah, ruangnya apa? Yaitu tanah. Oke, sampai di sinilah materi kita. Thank you for watching my video. Kembali saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol like ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.